adik-adik yang terkasih, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Kembali kita bersama di sekolah minggu online hari ini. Sebelum kita memulai sekolah minggu online hari ini, mari kita menaikkan pujian bersama. Yang pertama, berjalan di gereja. Berjalan ke gereja, itu kesukaanku. Memuji nama Tuhan, itu kesenanganku. Dengan bersungguh-sungguh, ku dengar firman Tuhan. Persembahan ku beri dengan hati bersyukur, karena kasih Yesus ada dalam hatiku. Karena kasih Yesus ada dalam hatiku, ada dalam hatiku, ada dalam hatiku. Adik-adik yang terkasih, mari kita bersama-sama berdoa. Angkat tangan ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia dan kudus, terima kasih Tuhan pada kesempatan hari ini kami bersama adik-adik dapat mengikuti sekolah minggu online pagi hari ini. Tuhan berkatilah acara sekolah minggu kami ini hingga bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. जब यीशु मेरे में है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है। जब यीशु मेरे में है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. Adik-adik yang terkasih, mari kita bersama-sama mendengarkan cerita. Dengarkan baik-baik ya. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Bu Marta berharap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita. Sudah pada mandi belum ya? Belum Bu Marta, tapi udah gosok gigi sama udah cuci muka. Boleh, enggak apa-apa. Ya, mandinya nanti karena udah siangan mungkin bangunnya ya. Ya oke, enggak apa-apa. Yang penting kita hari ini menyiapkan hati untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke. Duduk yang manis, tangannya dilipat dan tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kasih-Mu begitu besar buat kami dan anak-anak sekolah minggu kami, sehingga Engkau beri kesempatan buat kami untuk hari ini mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.
Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran 40 ayat 1-33. Ya, Keluaran 40 ayat 1 sampai 33, nanti dibaca ya. Oke, sekarang duduk yang manis karena Bu Marta akan bercerita. Cerita Bu Marta kali ini masih sama seperti minggu yang lalu, yaitu cerita tentang Pak Musa yang diutus Tuhan untuk menyertai atau menuntun membawa bangsa Israel menuju ke tanah yang sudah Tuhan berikan buat bangsa Israel. Dalam proses perjalanan ya, masih dalam proses perjalanan menuju ke tanah yang sudah Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Nah, ketika mereka beristirahat di Sinai, Tuhan berfirman kepada Musa agar Musa mendirikan kemah suci. Siapa yang pernah berkemah? Ke tenda ya. Nah, kenapa kok harus pakai tenda ya? Karena bangsa Israel waktu itu proses perjalanan, berjalan terus, sehingga ketika setelah beristirahat mereka mendirikan tenda. Nah, di situ Tuhan juga menyuruh Pak Musa untuk membuat kemah suci. Ya, tujuannya itu agar bangsa Israel itu tahu kalau ternyata Tuhan itu menyertai. Tuhan itu ada bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka tidak takut, tidak khawatir ya, karena Tuhan bersama-sama dengan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, agar bangsa Israel itu hidup tidak ngawur, tidak sembarangan hidupnya, karena itu ada tuh Tuhan. Jadi kalau bangsa Israel ada yang nakal, yang tidak baik, itu mereka takut, karena di tengah-tengah mereka ada Tuhan. Ya, sehingga perjalanan mereka tidak takut lagi karena Tuhan bersama-sama dengan mereka. Sehingga bangsa Israel artinya ke tempat yang sudah disediakan Tuhan dengan penuh sukacita, tidak gampang marah karena mereka percaya bahwa Tuhan menyertainya. Oke? Anak-anak, Bu Marta mau tanya, gereja ya, gereja itu apa ya? Rumah ke rumah, karena ada atapnya, ada temboknya ya. Tapi coba diingat-ingat lagi, gereja itu apa? Ya betul, gereja itu adalah tempat ibadahnya orang Kristen. Ya, kalian anak-anak Tuhan ya, kalau anak-anak Tuhan itu disebut orang Kristen. Jadi ibadahnya kalian itu di gereja. Nah, di gereja itu ada apa aja? Sekali ya, di gereja tempat duduk untuk jemaat berduduk, ada mezbah, tempat untuk Bapak Pendeta menyampaikan firman Tuhan, ada tempat musik untuk sarana kita ibadah untuk memuji nama Tuhan. Ada yang lain lagi, ada operator LCD, lampu-lampu, pokoknya ini sarannya sudah disiapkan semua oleh di gereja. Terus Bu Marta, kalau di gereja itu ngapain aja? Mungkin ada anak-anak kecil yang kalau ke gereja cuma masuk lari-lari, main-mainan, jadi kadang mudeng di gereja itu ngapain aja ya. Ternyata di gereja itu yang pertama kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, yang kedua memuji Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Kenapa kok harus di gereja, nggak di rumah? Kan di rumah bisa. Di mana saja beribadah itu bisa. Tapi kenapa kok harus di gereja? Nah, pertanyaannya, apakah di rumah itu anak-anak melakukan ibadah? Yo, siapa yang 2 hari atau 3 hari sekali aja baca Alkitab? Geleng kepala. 5 hari masih geleng kepala. Wah, terus gak pernah dong di rumah baca Alkitab, memuji nama Tuhan? Enggak. Ngapain di rumah aja?
main HP, main game. Wah, nah itu kenapa kita harus ke gereja atau harus sekolah minggu? Karena di gereja itu kita dikasih sarana untuk kita mendengarkan firman Tuhan, untuk kita memuji nama Tuhan sama-sama. Di sekolah minggu juga kan kalian baca Alkitab, memuji Tuhan bersama teman-teman. Nah, mungkin baca Alkitabnya seminggu sekali ya ketika ke sekolah minggu ya. Aduh, dulu Bu Marta waktu kecil juga iya. Tapi lama-lama wah ternyata kangen juga kalau cuma seminggu ya. Kalau Bu Marta sekarang ya gak cuma sekali sih, tapi kadang 2-3 kali ya. Nah, kenapa harus rajin ke gereja? Tadi ya kita harus membaca firman Tuhan agar kita tahu kita ini sebagai orang Kristen itu harus ngapain aja gitu ya, sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita nggak baca Alkitab, nggak mendengarkan ceritanya Pak Pendeta, kan kita nggak tahu kalau kita harus jadi anak Tuhan itu harus ngapain aja gitu ya. Kan nggak seenaknya jadi anak Tuhan ya. Kita harus sopan, kita harus ramah ya, kita harus sayang kepada teman-teman, kita nggak boleh nakal ya, karena Tuhan tidak suka dengan anak yang nakal, tidak suka dengan anak yang sombong, tidak suka dengan anak yang malas. Nah, kalau kita udah tahu dari firman Tuhan, maka kita akan hidup kudus di hadapan Tuhan agar Tuhan itu senang kepada kita. Nah, itu tergantung sama kita. Kita mau nggak menjadi anak-anak Tuhan yang baik? Kalau kita mau menjadi anak Tuhan yang baik ya kita harus sering baca Alkitab, sering memuji nama Tuhan agar Tuhan sayang kepada kita ya, Tuhan memberkati kita bersama keluarga kita ya. Oke, nah nanti bisa dibaca lagi di ceritanya dan nanti bisa tanya ke Papa atau mungkin kapan kalau kita sudah mulai ibadah gereja, anak-anak bisa ikut tapi di gereja duduk yang manis biar kalian tahu oh ternyata di gereja kita memuji nama Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan ya, nggak cuma ikut ke gereja tapi kita lari-larian keluar masuk ya malah mengganggu ibadah ya, nggak boleh. Jadi kalau kita ikut ke gereja ya kita duduk yang manis mengikuti ibadah. Oke, kalau Bu Marta kalau misalnya ini kan lagi musim corona nih, suruh di rumah aja ya oke, kita di rumah juga ada Alkitab. Sore misalnya minta sama Papa, Mah mau baca Alkitab atau memuji nama Tuhan bersama dengan keluarga ya. Nah, sambil kita nunggu nanti waktunya membaik sehingga nanti kita bisa bersama-sama sekolah minggu, yang kasih lagi bersama teman-teman lagi ya. Itu cerita hari ini. Bu Marta berharap kita semua dapat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga kita bukan menjadi anak-anak yang baik. Janji ya, kita menyediakan waktu walaupun cuma sebentar untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kenapa kok harus beribadah kepada Tuhan? Loh, yang beri kita kehidupan siapa? Yang beri kita kesehatan siapa? Yang beri kita makan siapa? Semuanya Tuhan. Kenapa kok kita nggak mau beribadah kepada Tuhan? Kalau Tuhan, aku nggak mau kasih kamu rezeki. Aku nggak kenal sama kamu, kamu aja nggak mau beribadah. Waduh, nanti kok Tuhan marah gitu. Sampai ya. Oke, walaupun cuma sebentar, kita luangkan waktu untuk Tuhan. Nah, kita main gamenya banyak sampai berapa jam? Masa untuk memberikan waktu buat Tuhan kita rasa kita nggak mau? Oke, siap menjadi anak-anak Tuhan yang baik? Oke, kita meluangkan waktu untuk kita beribadah kepada Tuhan agar Tuhan Yesus senantiasa bersama-sama dengan kita. Oke,
Itu ceritanya, Bu Marta mau kasih tugas. Tugasnya adalah kalian menggambar gereja. Nanti ditulisi gereja GKI Wonosobo, gerejaku. Oke? Ya. Itu ceritanya. Terima kasih. Kita akan tutup, doakan Tuhan senantiasa menyertai kita. Lipat tangan lagi ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah berkati kami. Tuhan sudah beri kesempatan buat kami untuk kami beribadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati kami, menyertai kami bersama orang tua kami. Kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan di dalam tangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom. Adik-adik yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan ya. Persembahan bisa dikumpulkan di rumah masing-masing, lalu dititipkan orang tua untuk dibawa ke gereja. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih untuk berkat yang boleh Engkau berikan di kehidupan kami hari selepas hari. Ya Tuhan, saat ini kami telah mengumpulkan sedikit dari persembahan kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, semoga dapat menjadi berkat untuk kerajaan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang boleh Engkau berikan di kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, saat ini kami telah selesai mengikuti sekolah minggu online hari ini. Berkati ya Tuhan di setiap aktivitas-aktivitas kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik adik-adik yang terkasih, jangan lupa selalu jaga kebersihan, pakai masker, dan sering-sering cuci tangan ya. Sampai jumpa di acara sekolah minggu online minggu depan.